Pak Heri ini dilaporkan ya karena kayak tadi Ya. salah satunya karena sebagai provokasi gitu kan ya dalam kasus ini. Nah, kalau Pak Heri sendiri kalau dilaporkan Ya. gitu, bagaimana responnya? Kan saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman semuanya, selamat bertemu kembali dengan saya Heri Susanto. Pada kesempatan kali ini nih, saya berada di tempat yang berbeda ini. Tetapi entah kenapa, karena beberapa hari ini saya tidak upload video nih Mas, terkait kasus Subang. Jadi pada kesempatan kali ini kebetulan ada datang Mas Sulistyo nih, yang bisa dijadikan rekan diskusi dengan saya untuk bersama-sama membahas terkait kasus Subang. Karena apa Mas? Betul, betul. Kasus Subang ini kalaupun memang sampai saat ini belum ada perkembangan yang setidaknya membuat hati pihak keluarga terutama mungkin ya, masyarakat dan seluruh masyarakat Indonesia yang memang ikut prihatin akan kasus yang dikenal dengan kasus Subang ini, itu sangat ingin sekali terus mengetahui perkembangannya Mas. Betul. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak diskusi kembali nih dengan Mas nih. Oh, Ya kan ya, kebetulan ada Mas Sulis datang ke kebun di sini ya, gitu. Siap. Nah, cuman pada kesempatan kali ini saya juga selalu memantau nih perkembangan kasus dalam channel-channel yang terus sering menyuarakan kasus Subang. Karena sahabat kita juga Bang Jack dari Subang Hijau ya, Bang Freddy Surdaryanto juga, Bang Yahya juga memang sekarang masih semangat sih. Tapi kelihatannya untuk Bang Yahya juga sekarang sudah sedikit. Ya, kadang-kadang upload, Kadang-kadang upload, kadang-kadang tidak. Apakah karena memang belum ada informasi yang diberikan kepada para subscribernya atau seperti apa gitu ya Mas ya? Atau ada hal lain? Atau karena ada hal lain kesibukan seperti saya gitu loh Mas. Betul. Monggo Mas, apa nih yang akan kita bahas dan mungkin kita sajikan kepada teman-teman semuanya, dan kita juga berdiskusi dengan teman-teman semuanya nih Mas. Siap. Jadi gini, melanjutin yang barusan Pak Heri bicarakan mengenai kesibukannya dan alasannya kenapa nih jarang upload kan, karena sibuk lah segala macam. Nah, sebenarnya nih saya sendiri juga pengen tahu nih, ya kan, kayak Bang Yahya kan jarang upload nih, betul, Bang Freddy sama Bang Jack ya. Nah, Pak Heri sama Bang Yahya kan kalau Bang Yahya emang jarang upload karena nggak ada di sini, jadi kita nggak mau nanyain ya. Kita mau nanya yang ada orangnya aja gitu. Mudah-mudahan tapi Bang Yahya juga ikut dengar nih ya. Iya, siap. Jadi alasannya ini sebenarnya kalau dibilang sibuk, kalau menurut saya kurang tepat ini Pak. Nggak tahu ini kalau karena menurut saya kan kurang tepat ya, mungkin emang benar-benar sibuk ataukah ada hal lain. Karena gini, karena ada saya lihat juga nih di media juga ya kan, di media juga ada nih, ada salah satu saksi yang berbicara kurang lebihnya begini. Nah, ada beliau ini mau melaporkan youtuber nih. Contohnya salah satunya nih yang Pak Heri Susanto, Bang Yahya, Bang Jack, terus Pak Freddy Surdaryanto Spot gitu kan. Nah, apakah karena alasan itulah jadi Pak Heri ini jarang upload, atau ya mungkin kena mental dulu kan gitu kan. Nah, jadi kalau ngomong sibuk, ya mungkin sibuk ya kan, bisa dimaklumi, tapi mungkin ada alasan hal lain, karena ada yang ngomong kayak gitu. Jadi intinya Heri Susanto ini adalah salah satu youtuber yang menjadi provokasi lah. Kalau ada orang yang ngomong kayak gitu tuh gimana ini tanggapan Pak Heri? Apakah karena sekarang jarang upload jadinya down kayak gitu, atau gimana nih sebenarnya nih? Kalau dari pendapat Pak Heri sendiri, saya akan jawab ya. Sebetulnya bukan karena persoalan itu. Kenapa? Karena apabila nih ada misalkan pihak lain dalam kasus Subang, saksi
yang memberikan komentar seperti itu atau pendapat seperti itu, menurut saya merupakan hal-hal yang wajar saja sih ya, seperti itu. Jadi kan setiap orang itu memiliki hak untuk bagaimana dia mengeluarkan pendapatnya kan ya, betul. Secara lisan dan tulisan, dan tentunya itu juga dilindungi oleh undang-undang kalau menurut saya sih ya. Nah, tapi sebelum saya melanjutkan nih, saya ingin tanya dulu sama Mas, karena Mas tadi bilang jangan-jangan Kang Heri kena mental nih. Saya ingin tanya dulu nih, apabila Mas Sulistyo atau siapapun orang misalkan berbuat sesuatu yang melanggar aturan ya, dalam konteks aturan hukum lah, yang tentunya ada sanksinya kan, betul, seperti itu. Nah, kira-kira setelah melakukan, lalu dia sadar misalkan ketakutan dan akhirnya tidak melakukan lagi tindakan itu, apakah itu persoalannya berhenti? Enggak. Tidak kan? Tidak. Ya itu tentu saja tidak. Ya itu makanya kan, segala sesuatu yang apapun yang dilakukan sama setiap orang, seluruh bisa dikatakan konteksnya warga negara lah ya. Setiap orang ya, setiap individu ya, itu memiliki sebuah konsekuensi. Jadi secara pribadi saya juga tidak karena terkena mental gitu loh, ya kan ya. Jadi kenapa demikian? Karena ya itu tadi saya alasannya kan sudah bilang ya. Cuman tadi juga dibahas oleh Mas Sulis, katanya kalau sibuk tidak terlalu tepat sih ya gitu kan ya. Ya memang betul sih, karena seperti Mas sendiri juga tahu kan, kalau saya kan bukan orang kantor ya, yang setiap hari masuk kantor pulang sore gitu kan ya. Pergi pagi pulang sore. Nah, jadi kesibukan tuh sebetulnya bisa diatur sama diri kita sendiri. Betul. Kalau misalkan kita ingin punya duit ya harus rajin bekerja, gitu kan ya. Kalau misalkan duitnya masih ada, ya diam juga kagak masalah gitu kan ya. Kan seperti itu gitu Mas Sulis ya. Adapun misalkan saya tidak ngonten nih beberapa hari, 4 hari terkait kasus Subang, karena saya rasa saya itu harus dapat memberikan informasi yang up to date lah ya, informasi yang valid ya, yang sesuai dengan harapan teman-teman untuk bagaimana kasus Subang ini perkembangan udah seperti apa gitu kan ya. Nah cuman kan sebetulnya dalam hal ini kita juga menyampaikan hal ini itu apabila ada informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian tentunya, itu kan ya, terkait perkembangan kasus. Nah saya rasa perkembangan kasus ini sebetulnya merupakan ranah kepolisian untuk menyampaikan kepada publik ya. Adapun kita sebagai konten kreator adalah istilahnya penyambung lidah gitu loh. Bagaimana informasi yang diberikan oleh orang atau sumbernya yang jelas apapun itu kan ya, apalagi ini konteksnya pihak kepolisian yang memiliki kewenangan terkait hal itu. Jadi kita hanya penyambung lidah agar informasi yang diberikannya ini sampai dan ya kepada masyarakat Indonesia seluruhnya gitu Mas Sulis. Siap. Terus gini, kan itu kan bisa dibilang kan itu kan udah dijawab ya. Terus kalau dikatakan begini, saya mau laporkan. Nah, menurut pendapat Pak Heri sendiri, seandainya kalau dilaporkan nih, kalau Pak Heri ini dilaporkan ya karena kayak tadi, salah satunya karena sebagai provokasi gitu kan ya dalam kasus ini. Nah, kalau Pak Heri sendiri kalau dilaporkan gitu, bagaimana responnya? Kan saya bilang untuk persoalan itu setiap orang memiliki hak. Seperti halnya saya kasih contoh. Kita berbicara dalam kasus Subang ini ya Mas ya. Awal itu pada saat tanggal 18 ini persoalan ini kan dalam arti kita sebagai YouTuber menyampaikan berita sekecil apapun kan pasti ada sumbernya. Betul. Dan perlu kita ketahui semua, dan saya yakin juga teman-teman juga nih pasti mengetahui pada saat awal itu yang disampaikan oleh pihak kepolisian dalam hal ini konteksnya Ibu Kapolres waktu itu, bahwa diduga ya kan bahwa pelaku ini diduga adalah orang yang sudah saling mengenal. Yang saya rasa narasinya seperti itu ya. Nah, coba bayangkan saja Mas, itu kan
dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Ya kan, betul tidak ya? Betul. Dan kita mungkin tentunya kita juga tahu pihak kepolisian juga menyampaikan seperti itu berdasarkan olah TKP di lapangan kan. Betul. Ya kan, termasuk misalkan tidak adanya pintu yang rusak, tidak ada yang barang yang hilang dan lain sebagainya ya. Sehingga bisa menyampaikan pernyataan seperti itu kan, begitu kan ya. Nah, itu disampaikan oleh pihak kepolisian. Nah, disampaikan lagi sama kita sebagai seorang YouTuber. Nah, sehingga masyarakat di sini juga banyak beropini, bukan beropini ya, dia itu menerima informasi, ya kan? Lalu dia mengolahnya kan, masing-masing individu juga memiliki penilaian yang berbeda kan. Tetapi karena memang itu datang dari informasi itu dan disampaikan langsung, kita juga kan ada videonya, dan itu disampaikan oleh institusi yang memiliki kewenangan. Itu kan waktu itu kan, apalagi pas tanggal awal-awal itu masih dikelola oleh Polres Subang, Mas. Iya, betul. Jadi kan yang menyampaikan itu polisi, ya tentunya pasti masyarakat semuanya yakin gitu loh. Apa yang disampaikannya oleh pihak kepolisian. Salah satu contoh lagi, saya sambil sampel ya. Saya misalkan Mas sakit perut, saya kasih obat, ya kan? Nih, tolong makan. Saya kasih obat apa kek yang saya, tapi Mas tahu sendiri bahwa saya itu bukan seorang dokter. Nah, terus ada yang ngasih tahu ke Mas, ini loh obat sakit perut. Dokter ini beneran. Kira-kira Mas akan percaya sama dokter atau sama saya? Ya percaya dokter. Nah, itulah. Jadi terkait apa yang kita disampaikan, tentunya kita juga kan memiliki data terkait persoalan orang berasumsi. Saya rasa masyarakat Indonesia itu udah pintar-pintar loh, Mas. Betul nggak? Mungkin betul, saja lebih pintar daripada kita gitulah. Berbagai disiplin keilmuannya. Jadi kita itu hanya memberikan informasi terkait video yang kita berikan. Masalah mereka mau menafsirkan seperti apa kan itu hak mereka gitu loh. Intinya kan seperti itulah. Jadi walaupun bagaimana, walaupun misalkan seperti apa, saya tidak bisa memiliki kapasitas untuk bagaimana bisa orang percaya dengan apa yang saya sampaikan. Jadi silakan aja tonton dan simpulkan masing-masing kan seperti itu. Nah, dalam persoalan ini saya tidak akan terlalu begitu baper gitu loh, Mas. Kenapa? Dan saya juga tidak emosi karena pada dasarnya pengendalian emosi juga saya rasa merupakan sesuatu yang penting gitu loh. Jadi apabila kita dapat persoalan langsung menggas, apalagi sampai orang kan kelihatan ya. Kalau misalkan kita santai sama kita emosi, kalau emosi napasnya juga tidak teratur gitu loh, Mas. Betul. Nah ini saya sedang berusaha ini sebetulnya untuk bagaimana ya semua orang itu punya emosi pasti. Tapi bagaimana orang itu bisa mengendalikannya atau tidak gitu loh. Nah, dalam kasus Subang juga, kalau saya berpikir pelaku ini terutama nih ya, dan kita tidak tahu ini pelakunya siapa. Itu juga disebabkan karena dia itu tidak bisa mengontrol emosi dirinya, sehingga dia bisa melakukan sesuatu yang di luar nalar dia. Yang itu adalah perbuatan pidana dan memang juga harus dipertanggungjawabkan secara pidana gitu loh, Mas. Jadi menyikapi hal itu kayak teman-teman berkomentar lah. Itu dan banyak juga kan berkomentar teman-teman, misalkan Danu begini, Danu begitu, ya kan ya. Kan orang berbeda-beda nih, apalagi kalau dalam kasus Subang katanya ada beberapa kubu gitu kan ya. Nah, tetapi kan apa yang dikatakan oleh netizen itu belum tentu dia itu salah. Betul nggak? Ya ibarat kayak begitu gitu loh kan. Jadi kita santai saja, berdoa saja, mudah-mudahan ya pelaku dalam kasus Subang cepat tertangkap gitu, Mas. Nah, barangkali apalagi nih? Nah, jadi lanjut lagi nih. Masih masalah itu berarti intinya kan kalau dari penjelasan Pak Heri, pemaparan Pak Heri tadi, intinya kan di sini berarti kan Pak Heri merasa nggak bersalah. Kalau yang saya tangkap ya, nggak tahu kalau ini para subscribernya Pak Heri nangkepnya gimana ya. Karena kalau aku yang saya tangkap barusan ini, Pak Heri ngerasanya nggak salah. Ya orang, kalau saya nih, maksudnya kalau saya bacanya gini, mungkin Pak Heri ini nggak menyampaikan informasi itu, sumbernya itu bukan dari mulut saya sendiri, bukan dari mulut kita sendiri gitu ya. Karena kayak tadi yang ngomong ini tuh Ibu Kapolres loh, gitu kan,
yang ngomong bahwa diindikasi pelakunya ini adalah orang terdekat korban, gitu kan yang ngomong Ibu Kapolres, bukan Pak Heri, individu Pak Heri sendiri kan, gitu kan intinya kan di situ. Jadi intinya Pak Heri di sini membuat konten itu ya berdasarkan fakta yang ada di lapangan, bukan begitu kan ya? Betul, dan, seperti itu. Dan emang saya tahu dari awal kan Pak Heri ngeliput kasus ini kan emang awal banget kan, dari pas awal kejadian sampai sekarang kan gitu kan. Betul. Jadi sekali. Emang tahu ya keduanya ya pernah juga ngikut ya kayak ke makam lah segala macem gitu kan, ngasih sumbangan ke makam lah gitu kan. Berarti kan intinya kan ya sedikit banyaknya kan tahu luar dalamnya lah ininya, walaupun memang belum tahu siapa sih pelakunya gitu. Ya kita kan semuanya juga tidak tahu gitu loh. Gitu. Jadi tapi kan ada yang orang berpikiran kayak netizen, sebenarnya ini Pak Heri tahu ini pelakunya kan nih. Oh ya makanya itu gitu loh. Ke saya juga kan ini banyak ya di komentar terutama jadi ya. Kesannya kayak Pak Heri ini ya tahu lah, masa kan ngikut ke sana ke sini gitu kan. Ngikut ke ada panggilan saksi, ngikut ngawal lah segala macam, terus pengajian ya adalah hadir lah, ada kontribusinya lagi, terus ke makamnya juga ada kan gitu kan, sedikit banyaknya kan ada di situ kan, ngikut andil juga. Nah makanya sebagian orang menganggap bahwa Pak Heri ini tahu sebenarnya gitu. Iya makanya ibaratnya kayak gini ya. Sekarang ibaratnya banyak sekali saksi yang diperiksa untuk dapat dimintai keterangan untuk bagaimana kasus ini menjadi terang benderang. Dan saya juga banyak di komentar yang mengatakan sesuai dengan Mas Sulis tadi, Kang Heri sepertinya tahu ini itu kan begitu ya. Nah ibaratnya kita semuanya ini, kalau ibaratnya kita ada lomba cerdas cermat nih, kita itu semuanya bisa dikatakan, anggaplah kita itu peserta gitu loh. Benar nggak? Nah kalau cerdas cermat yang menilai itu, kira-kira yang menilai nih itu siapa kira-kira? Dewan juri. Nah kalau terkait dalam kasus Subang kan sekarang ini masih fokus kepada pengungkapan ya Mas. Siapa pelaku sebetulnya kan. Ini kan yang menjadi persoalan yang banyak membuat seluruh masyarakat Indonesia sangat bersimpati gitu loh, antusias terhadap pelaku kasus Subang ini siapa kan, seperti itu kan ya. Jadi begitu juga dengan kita semuanya, misalkan saya tidak bisa dong saya ini merasa paling benar, tidak kan, ya kan. Begitu juga apa yang dikatakan oleh saksi siapapun itu, termasuk mungkin saksi Danu lah, yang mungkin teman-teman juga tahu ya bahwa Danu juga istilahnya dibantu, difasilitasi sama kita, dipertemukan dengan Abang Taufan ya, betul. Atas kemuliaan hati Bang Topan, sehingga sampai sekarang Bang Topan masih setia untuk bagaimana mendampingi kliennya, yaitu saudara Danu ya kan. Nah apabila misalkan Danu saja mengatakan saya begini dan begitu, kan tidak bisa yang mengatakan benar itu bukan kita sendiri yang ngomong gitu loh Mas. Dalam konteks kasus Subang apapun itu pasti yang membenarkan dan menyalahkan itu adalah pihak kepolisian gitu. Betul, seperti itu gitu loh maksud saya. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ini, saya yakin teman-teman juga paham gitu Mas. Iya, jadi intinya kalau saya ambil di sini sih kayak tadi, bisa diibaratkan lomba cerdas cermat. Tapi kalau saya ibaratkan gini, kayak apa? Kayak lomba burung, Pak. Penonton itu meneriakan. Bener nggak? Tapi yang menentukan kan siapa? Dewan jurinya. Bukan penonton kan? Wah ini bagus banget kan? Kita sebagai penonton, apalagi kita sebagai seorang yang punya. Kayak tadi kan konteksnya kan lomba burung gitu kan? Apalagi kita sebagai yang punya burung, wah pasti ini punya kita kan gitu kan? Wah ini pasti yang bagus tuh ini. Tapi kan yang menentukan kan dewan juri, kita nggak bisa, kita hanya berkowar-kowar aja kan gitu kan. Betul sekali. Menyuarakan gitu. Betul sekali. Nah konteksnya berbeda ini ya, antara pihak kepolisian dan netizen yang memberikan komentar. Kalau pihak kepolisian itu tentunya ini sampai saat ini saya yakin nih, sampai saat ini kasus belum terungkap ya. Ini juga sebetulnya kan kalau masyarakat atau teman-teman semuanya juga berpikir, ada aja yang dikomentar, wah ini dikhawatirkan takut ada kambing hitam misalkan ya. Tapi saya dengan lambatnya kasus ini terungkap,
ini sebetulnya menunjukkan profesionalisme pihak kepolisian loh sebenarnya. Jadi nggak ada kambing hitam. Jadi tidak ada, makanya tidak ada kambing hitam kan begitu kan ya? Iya. Kalau misalkan ada kambing hitam, ya tentunya udah ada tersangkanya. Iya justru ya itu tadi makanya saya sangat secara pribadi Mas, walaupun memang kasus ini belum terungkap ya, saya sangat percaya sekali sama pihak kepolisian. Ini merupakan salah satu bentuk kehati-hatian pihak kepolisian. Betul. Terutama karena menyangkut hak asasi manusia juga ya. Betul. Jadi tidak asal comot, tidak asal ceplak gitu kan. Kalau misalkan banyak juga saya melihat nih di dalam terkait kasus saksi juga yang di Subang yang mengatakan si itu begini, si itu begini, kayak itu kan ya? Iya. Bener nggak? Kalau misalkan kita kan sebenarnya gini, dan kalau misalkan yakin siapapun, misalkan si itu yang pelakunya atau bagaimana, ya setidaknya kan ya lebih baik katanya disampaikan aja kepada pihak kepolisian dengan didasari bukti yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Kalau mungkin mengacu kepada kasus ya alat buktinya diunjukin gitu kan ya. Kalau hanya ngomong berkuar-kuar mah siapa aja juga bisa ngomong. Bisa. Nah, tetapi dalam hal ini sebagai orang yang mungkin misalkan ya termasuk saya, misalkan diomong itu, nah itu merupakan sebuah konsekuensi. Ya saya tidak mesti baperan juga gitu loh. Maksud saya tidak akan baperan juga gitu loh. Jadi kita santai saja, kita percayakan semuanya terkait pengungkapan kasus ini, terkait benar pun atau salah itu kita serahkan kepada pihak kepolisian gitu loh Mas, tentunya. Siap. Dan mungkin gini sih Pak, kalau menurut saya, ini saran saya nih Pak, bagi orang yang seperti itu sama Pak Heri mungkin perlu diajak ngopi Pak. Jadi mungkin karena belum kenal gitu kan. Iya. Yang orang namanya belum kenal. Kan ada gimana sih gitu kan. Kan ada pepatah juga, tak kenal maka tak sayang. Nah, betul. Nah, makanya mungkin perlu diajak ngopi Pak. Monggo Pak diajak ngopi Pak. Ya gitulah kira-kira Mas ya, terkait hal itu Mas saya sudah sangat jelaskan. Saya rasa saya sudah sangat menjelaskan dengan sangat gamblang sekali ya. Jadi beberapa hari ini saya tidak konten bukan berarti sibuk, karena memang kesibukan kalau kita bisa diatur sendiri ya. Tetapi karena ada kegiatan lain aja yang itu juga menyangkut dengan sebuah kehidupan saya juga begitu. Karena saya bukan saat ini kan tahu sendiri, saya bukan seorang YouTuber sejati gitu saat ini gitu kan, seperti itu ya. Iya, karena emang penghasilan juga bukan dari YouTube juga ya. Nah gitu, cuma hanya dari YouTube ya. Ya gitu, cuman gini Mas, sekarang juga kan kita melihat banyak sekali saksi yang memang speak up atau memberikan terus ya. Kan itu tentunya ada pro dan kontra. Benar nggak ya? Betul. Ada orang yang seneng, ada yang orang tidak suka. Ya kalau orang yang seneng pasti ngomonginnya bagus, komentarnya bagus. Kalau yang misalkan tidak seneng, ya berkomentarnya tidak bagus gitu. Justru sebetulnya saya sangat gimana ya, saya sebetulnya lebih gimana ya, saya lebih takut sebetulnya kalau komentar-komentar di kolom komentar saya bagus semua gitu loh, ya kan. Jadi terkadang kita nanti menjadi lupa diri. Tetapi kalau ada komentar-komentar yang sifatnya kritis, mungkin itu karena bentuk perhatian, sayang, bagaimana kita bisa lebih baik lagi dalam memberikan atau penyajian informasi. Kita juga kan bisa menjadi introspeksi gitu loh Mas. Iya, betul. Kita terus bisa mencari apa sih kekurangannya atau seperti apa gitu. Jadi justru kalau misalkan ya mudah, ada pepatah begini ya. Kalau misalkan kita itu mau naik, ibaratnya saya sekarang berada di tahapan kalau misalkan berbentuk piramida gitu ya. Ada tahapan-tahapan nih. Tahapan-tahapan ini kan dari 1, 2, 3 gitu ya. Saya itu masih jauh nih di bawah nih. Tapi kalau misalkan kita mau naik nih ke atas, terkadang angin di atas itu lebih kencang gitu loh Mas. Iya, betul. Katanya seperti itu sih gitu kan. Ya semakin kita ke atas ya emang angin sebenarnya kan lebih kencang. Iya, gitu. Siap. Nah, lalu saya ingin juga dalam hal ini Mas Sulis juga memberikan komentar juga nih. Waduh, apa lagi nih? Ya? Apa ini? Iya, memberikan komentar juga. Dari tadi kan saya sudah nyerotos banget gitu kan ya. Saya tadi nyerotos banget juga. Saya terkadang bingung Mas. Jadi mau menjawab Mas, omongannya saya sudah ada di pikiran saya untuk bagaimana disampaikan gitu kan ya.
Jadi kalau misalkan saya lama-lama untuk menyampaikan, saya terkadang suka lupa lagi. Nah sekarang saya sudah habis nih bicaranya menjelaskan terkait hal itu. Nah barangkali silahkan Mas Sulis mau memberikan komentar juga nih terhadap apa yang sudah saya sampaikan. Waktunya saya silahkan, saya sekarang akan mendengarkan begitu. Waduh, kalau komentar saya sih nggak banyak ya. Nggak panjang ya. Kalau mengenai tadi nih kayak Pak Heri mau dilaporkan segala macam kan ya, kalau menurut saya bener apa yang tadi Pak Heri bicarakan. Yang penting kan kita ngasih informasi itu berdasarkan faktanya kan gitu kan. Toh kita nggak menganalisa, kecuali Pak Heri ini menganalisa nih. Menganalisanya dalam arti ini lebih khusus nih, kayak kan ada juga kan banyak kan konten kreator yang menganalisa kan kasus ini kan, terus menuduh si A, si B gitu kan. Nah kalau kayak gitu mungkin pertanggungjawabannya ya ada di dia sendiri kan gitu kan. Nah kalau Pak Heri, kalau menurut aku kalau dilaporin lah ini loh ada deh datanya gitu loh. Ya tentunya jadi slownya ini mungkin lebih slow lagi gitu lebih slow ya. Slow aja gitu loh Mas. Lagi pula kan saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, kalau teman-teman terkadang suka ingin gini loh. Sekarang aja ya ada misalkan salah satu persoalan, dia memberikan titipan pertanyaan kepada kita untuk mengarahkan kita begini dan begitu. Dan sepertinya kita juga kan tidak bisa publish semuanya. Betul. Ada sesuatu yang tentunya lebih baik hal seperti itu kita berikan aja kepada Bang Topan gitu loh. Ya kan, untuk bagaimana itu bisa menjadi bahan, bisa menjadi temuan, atau bisa menjadi dasar-dasar juga untuk Bang Topan ya kan ya, dalam melakukan pembelaan terhadap kliennya ya kan ya, dalam melakukan pendampingan terhadap kliennya. Berarti kan intinya kan nggak semua informasi ini Pak Heri keluarkan semua kan tentunya kan. Jadi punya senjata-senjata istilahnya. Seandainya nih ada yang ngomong kayak gini lah, ini tuh emang sebenarnya tuh ada gitu kan. Terus lagi ya, jadi senjata pamungkasnya ini mungkin belum dikeluarin kan gitu intinya kan gitu kan. Jadi karena ada hal ya yang sifatnya privasi, ada yang sifatnya kita ini boleh dipublikasikan gitu. Betul, jadi ya kira-kira seperti itulah. Ibaratnya kayak gini loh Mas, kalau kita misalkan kita mau bepergian, ini kita ilustrasikannya, saya tidak bisa mengilustrasikan perjuangan ya, bukan ya. Tapi saya ilustrasikannya kita mau pergi ke suatu tempat. Berarti kalau kita mau pergi ke Jakarta, tentunya saya harus menyiapkan yang pertama mungkin kendaraan. Yang kedua mungkin saya harus menyiapkan uang untuk bagaimana saya bisa beli bensin dan akomodasi konsumsi juga kan ya. Seperti itu. Nah, logikanya seperti itu aja. Silahkan, saya yakin teman-teman sudah bisa ngebaca ya. Ya kan ya, dengan apa yang saya sampaikan seperti itu. Gitu loh. Dan terkait banyak komentar itu tadi, itu sebetulnya merupakan sebuah konsekuensi sebagai seorang konten kreator atau YouTuber. Uang namanya, yaitu tadi, saksi juga semakin banyak speak up, semakin banyak yang komentar kok. Komentarnya juga tidak bagus semua kok. Gitu aja lah. Ya. Jangan baperan lah. Saya tidak akan baperan. Betul, yang penting kita ajak ngopi aja ya. Kita yang penting ngopi aja. Dan kita doakan saja kepolisian, mudah-mudahan kasus ini cepat terungkap, biar kalau kata orang Sunda itu bisulnya cepat meletus lah. Saya tidak pecah. Cepat pecah lah. Saya tidak bisa nyebutkan cepat yang lain ya, tapi cepat pecah gitu kan ya. Kalau nanti nyebutkan cepat yang lain, nanti dianggapnya itu bahasanya identiknya dengan kemana gitu loh ya. Makanya bisulnya cepat pecah gitu kan ya. Cepat pecah. Oke, siap lah, mungkin dicukupkan segitu ya Pak ya. Ya, sudah tidak terasa waktu sangat panjang sekali, setengah jam. Nanti teman-teman ini ngantuk nih. Siap. Oke teman-teman, mungkin itu saja bincang saya dengan Mas Sulis. Tidak terasa walaupun memang ini di kebun nih. Saya tutup aja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.